Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahma akan mereview jurnal dengan judul Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penyerahan Air Bersih Dibebaskan atau Tidak Dipungut. Ketentuan pajak pertambahan nilai yang berlaku saat sekarang di Indonesia atas penyerahan air bersih adalah Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 tentang penyerahan air bersih yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai yang mencabut tata cara penerapan pajak pertambahan nilai penyerahan air bersih sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PPN atas penyerahan air bersih sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 menyebabkan masyarakat luas harus membayar sejumlah harga jual dan PPN masukan yang tidak dapat dikreditkan karena PPN masukan dikapitalisasi ke harga pokok penjualan. Masyarakat juga menanggung harga jual yang lebih besar jika penyerahan air bersih dikenakan PPN tanpa fasilitas. Alternatif lain adalah penyerahan air bersih diberikan fasilitas PPN tidak dipungut agar PPN masukan atas perolehan barang dan atau jasa kena pajak yang berkaitan dengan penyerahan air bersih dapat dikreditkan dan masyarakat tidak dipungut PPN setiap membeli air bersih. Pemerintah juga dapat memberikan fasilitas surat keterangan bebas PPN kepada perusahaan air minum jika tetap menerapkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN terhadap penyerahan air bersih. Pendahuluan. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar NKRI 1945 menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Selain itu, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air menyebutkan bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih, dan produktif. Air bersih wajib disediakan oleh negara sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan. Penyerahan air bersih pun tidak luput dari aspek perpajakan. Penyerahan air bersih termasuk dalam penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1A dan pasal 4 Undang-Undang PPN 1984. Oleh karena itu, pengusaha kena pajak tersebut wajib memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terhutang. PPN atas penyerahan air bersih mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 16B Undang-Undang PPN 1984 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015. Fasilitas pembebasan PPN atas penyerahan air bersih memberikan masalah baru bagi pengusaha kena pajak karena pajak masukan yang berkaitan dengan penyerahan air bersih tidak dapat dikreditkan sehingga pajak masukan tersebut menjadi harga pokok penjualan air bersih. Dengan asumsi, margin keuntungan yang diperoleh perusahaan tidak berubah. Harga jual air bersih tersebut akan meningkat karena harga pokok penjualan meningkat. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah peninjauan kembali penerapan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atas penyerahan air bersih. Metode penelitian. Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiono, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif adalah metode untuk meneliti dalam kondisi objek yang ilmiah. Penelitinya merupakan instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan. Analisis data bersifat induktif dan hasilnya lebih menekankan pada generalisasi. Sedangkan menurut Firdaus, mengungkapkan bahwa metode deskriptif adalah metode untuk meneliti status suatu objek dengan mempelajari masalah pada masyarakat serta situasi tertentu yang bersifat ex post facto. Artinya, data dikumpulkan setelah semua kejadian telah selesai atau telah berlangsung. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama,
Ilustrasi penerapan PPN atas penyerahan air bersih tanpa fasilitas. Di bawah ini merupakan contoh ilustrasi penerapan PPN atas penyerahan air bersih tanpa fasilitas perpajakan. Pengusaha kena pajak penjual air bersih dapat mengkreditkan pajak masukan atas perolehan barang dan atau jasa kena pajak yang berkaitan penyerahan air bersih, karena saat melakukan penyerahan air bersih, pengusaha kena pajak memungut PPN dari konsumen. Oleh karena itu, masyarakat menanggung harga jual dan menanggung PPN 10% setiap pembelian air bersih. Masyarakat merasa lebih sulit dalam memperoleh air bersih, sedangkan air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ilustrasi penerapan fasilitas PPN dibebaskan. Dari pengenaan PPN atas penyerahan air bersih. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 memberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atas penyerahan air bersih dan pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang digunakan untuk menghasilkan air bersih tidak dapat dikreditkan. Pajak masukan tersebut menjadi komponen dalam perhitungan harga pokok penjualan air bersih. Hal ini akan meningkatkan harga pokok penjualan dan masyarakat yang mengkonsumsi air bersih akan menanggung beban yang lebih besar. Yang ketiga, ilustrasi penerapan PPN dengan fasilitas tidak dipungut PPN atas penyerahan air bersih. Fasilitas ini menguntungkan masyarakat sebagai konsumen air bersih yang menanggung harga jual yang lebih rendah karena tidak dipungut PPN, dan pengusaha kena pajak penjual air bersih dapat mengkreditkan pajak masukan atas perolehan barang dan atau jasa kena pajak yang berkaitan penyerahan air bersih, karena melakukan penyerahan air bersih terdapat fasilitas PPN tidak dipungut. Kesimpulan dan saran, berdasarkan pengamatan penulis, belum ada penelitian terdahulu mengenai PPN atas penyerahan air bersih. Penerapan PPN atas penyerahan air bersih tanpa fasilitas secara relatif hanya akan menguntungkan perusahaan karena PPN masukan atas perolehan barang dan atau jasa kena pajak yang berkaitan dengan penyerahan air bersih dapat dikreditkan. Tapi masyarakat menanggung PPN sebesar 10% setiap membeli air bersih dari perusahaan tersebut. Hal ini menyulitkan masyarakat karena harus membayar lebih besar untuk kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh orang banyak. Penerapan PPN atas penyerahan air bersih dengan fasilitas dibebaskan dari pengenaan pajak secara sekilas menguntungkan masyarakat karena masyarakat tidak perlu membayar PPN. Tetapi, PPN masukan atas perolehan barang dan jasa kena pajak yang berkaitan dengan penyerahan air bersih tidak dapat dikreditkan oleh perusahaan, sehingga PPN masukan tersebut menjadi komponen tambahan dalam harga pokok penjualan, sehingga masyarakat harus membayar lebih besar setiap pembelian air bersih. Penulis berpendapat bahwa PPN atas penyerahan air bersih diberikan fasilitas PPN tidak dipungut karena air bersih merupakan barang kena pajak yang sifatnya sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat luas. Selain itu, dari contoh ilustrasi dalam hasil penelitian dan pembahasan, masyarakat membayar lebih sedikit saat membeli air bersih yang diberikan fasilitas PPN tidak dipungut daripada diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Jika pemerintah tetap memberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atas penyerahan air bersih, pemerintah dapat memberikan fasilitas kepada perusahaan air bersih berupa surat keterangan bebas PPN atau SKB PPN. SKB PPN ini dapat digunakan perusahaan air bersih saat memperoleh barang dan atau jasa kena pajak yang berkaitan dengan penyerahan air bersih. Penulis menyarankan untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi terkait penerapan PPN atas penyerahan air bersih meliputi pengaruh penerapan PP nomor 40 tahun 2015 terhadap keuntungan perusahaan dan wawancara terhadap pengusaha air minum. Pemerintah, diwakili oleh Kementerian Keuangan, dapat meninjau kembali PP nomor 40 tahun 2015 yang secara relatif memberatkan pengusaha dan masyarakat luas yang membutuhkan air bersih sebagai kebutuhan pokok. Baiklah, sekian review jurnal dari saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.